إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengumpulkan kita, memudahkan langkah kita untuk menuntut ilmu, karena pada dasarnya menuntut ilmu itu adalah sesuatu yang menjadi pembeda. Menuntut ilmu agama itu merupakan salah satu tanda dari berkehendaknya Allah terhadap kebaikan seorang hamba. Maka sejauh mana kita menuntut ilmu, yang mana ilmu itu tidak ada penghujungnya. Hatta para ulama terdahulu, tidak ada di antara mereka yang mengklaim dirinya telah menguasai seluruh cabang ilmu. Apalagi kita. Tentunya ini membuat kita harus semakin rajin untuk menuntut ilmu, berada di majelis-majelis ilmu. Karena ini buhul di antara buhul-buhul kebahagiaan seorang hamba, yang menjadi salah satu sebab terampuninya dosa-dosa, yaitu dengan cara kita menuntut ilmu. Menjadi sebab baiknya amalan dunia dan akhirat kita. Bukankah Rasulullah SAW setiap pagi senantiasa berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Karena sejatinya ilmu itu ada dua, ada yang bermanfaat, ada yang tidak bermanfaat. Begitu juga rizki Allah. Nabi SAW meminta kepada Allah rizki yang baik. Karena rizki pun demikian sebagaimana ilmu tadi, ada yang baik dan ada yang tidak baik, ada yang halal dan ada yang haram. Wa amalan mutaqabbala, dan ilmu bermanfaat, rizki yang baik dan amalan yang diterima. Begitu pula dengan amalan, ada di antara amalan-amalan ibadah kita yang Allah tidak terima. Bukan karena Allah berbuat zalim kepada hambanya, tetapi karena kita memang tidak mengikuti, kalau bahasa kitanya, juknisnya, petunjuk teknis untuk pengamalan sebuah ibadah, itu jauh dari tuntunan Allah dan Rasulnya. Simpel, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kondisi hidup kita dengan segala yang Allah tentukan, dan itu bagian dari takdir hidup kita, yang berkaitan dengan profesi kita tentu berbeda-beda. Tapi intinya Allah memerintahkan kepada kita selalu bertakwa kepada Allah. Jadi terlepas kita hari ini itu sebagai siapa dan sebagai apa, tetapi ingat kita memiliki kewajiban yang sama. Baik sebagai seorang guru maupun seorang murid, seorang pemimpin maupun seorang para rakyat, seorang istri maupun seorang suami, anak maupun orang tua. Tujuan Allah ciptakan kita yaitu untuk bertakwa kepada Allah. Satu-satunya cara untuk kita senantiasa bertakwa itu dengan cara menuntut ilmu. Jadi jangan sampai kita berputus asa, jangan sampai kita menganggap derajat yang tinggi di surga tidak bisa kita raih karena kita memang hari ini sudah jadi pedagang. Hari ini kita sudah jadi pegawai negeri misalnya. Kita sudah jadi pekerja. Di balik semua itu, ketika kita menginginkan kebaikan di akhirat, Allah tetap menyiapkan jalan untuk kita meraih derajat yang tinggi nanti di hari kiamat. Tentu dengan cara belajar, Pak. Dan belajar itu tidak mesti kita harus menjadi seorang ulama. Kalau bisa, alhamdulillah. Maksudnya itu kita harus belajar ketika kita menginginkan derajat yang tinggi. Taruhlah kita hari ini sebagai seorang pedagang, maka kita harus belajar tentang ilmu perdagangan yang hari ini kita geluti.
Kita hari ini seorang pegawai misalnya. Hal-hal apa sajakah yang terlarang untuk kita lakukan kalau kita berprofesi sebagai pegawai? Kita harus memahami semua itu, tentu dengan cara kita belajar. Ini yang ulun maksudkan. Jadi kewajiban menuntut ilmu ini tidak akan pernah putus dari seorang hamba, terutama bagi hamba-hamba yang menginginkan kebaikan untuk dirinya di dunia dan di akhirat.